Puji Tuhan, salam sejahtera buat kita semua. Salam jumpa kembali lewat renungan harian. Dan renungan harian hari ini saya ambil dalam 2 Tawarik pasal 14. Ayatnya yang ke-11. Cerita di ayat ini adalah ada seorang raja yang di Israel bernama Raja Asa. Ia pun diperhadapkan dengan peperangan dan situasi dari Raja Asa dan pasukannya ini menghadapi peperangan yang tidak seimbang. Sebab di dalam ayatnya yang ke-8, di sana menerangkan bahwa pasukan dari Raja Israel ini yang dipimpin oleh Raja Asa hanya memiliki 300.000 pasukan yang dilatih untuk menggunakan tombak. Dan ada 280.000 pasukan yang dilatih untuk menggunakan panah. Artinya pasukan mereka hanya 580.000 pasukan. Sedangkan musuh yang mereka hadapi itu ada 1 juta pasukan plus 300 kereta. Puji Tuhan, tetapi sekalipun peperangan ini tidak seimbang, pertanyaannya, langkah apa yang diambil oleh Raja Asa ini sehingga membuat ia dan pasukannya alami kemenangan? Yang pertama, berdoa kepada Tuhan. Kita akan baca dalam ayat pokok kita dalam 2 Tawarik pasal 14 ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan berkata, kemudian Asa berseru kepada Tuhan Allahnya. Yang kedua, sadar akan keterbatasan. Adapun ayat selanjutnya berkata, dalam doa Raja Asa, ia pun berkata, ya Tuhan, selain daripada Engkau, tidak ada yang dapat menolong yang lemah terhadap yang kuat. Yang ketiga, berharap atau bersandar pada Tuhan. Dan firman Tuhan berkata, tolonglah kami ya Tuhan Allah kami, karena kepadamulah kami bersandar dan dengan namamu kami maju. Haleluya, puji Tuhan. Raja Asa dan pasukannya pun menang. Dan Alkitab berkata, tentara Sera yang jumlahnya di atas kertas akan menang, ternyata lari tunggang langgang. Dan bangsa Israel menang dengan cara yang spektakuler. Wow. Sebab yang pertama ada doa. Yang kedua sadar akan keterbatasan. Artinya sangat perlu pertolongan dari yang kuasa yang tidak terbatas itu. Dan yang ketiga, berharap dan bersandar pada Tuhan. Dan perlu kita harus ingat dan kita akan garis bawahi bahwa selain 3 langkah tadi, rahasia untuk kita menang akan merdeka dari segala peperangan hidup, dari segala pergumulan hidup. Kita akan cari tahu apa syarat atau hukum perang dari bangsa Israel, sehingga setiap mereka berperang harus menang dan menang sekalipun jumlahnya sangat sedikit. Kita baca dalam Ulangan pasal 20 ayatnya yang ke-8. Ini wajib untuk pasukan yang harus pergi berperang. Firman Tuhan berkata, lagi para pengatur pasukan itu harus berbicara kepada tentara. Artinya kepada tentara yang akan pergi berperang demikian. Siapa takut dan lemah hati. Istilah saya, takut dan lemah hati itu lemah iman. Firman Tuhan berkata, ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya, supaya hati saudara-saudaranya jangan tawar seperti hatinya. Jadi yang lemah iman menurut saya kalau boleh, jangan ikut dalam rapat-rapat seperti rapat panitia pembangunan gedung gereja. Karena dalam rapat itu akan menghadirkan Tuhan berperan. Jangan ikut sebab nanti jadi ribet rapatnya.
Atau rapat zaman now, rapat hidup normal di tengah pandemi COVID-19 untuk menghadirkan peran Tuhan, kalau boleh jangan ikut, sebab nanti janji Tuhan Mazmur 91 itu sulit untuk jadi bagian kita. Saudara baca saja dalam ayat 5, nanti baca di rumah. Kemudian ayat 6 itu juga tentang COVID-19, itu juga sudah ditulis, nanti dibaca. Apalagi ayat 7 yang firman Tuhan katakan, walau 1000 rebah di sisimu dan 10.000 rebah di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu, sulit juga kita akan nikmati dalam berjalan di tengah ketakutan melanda dunia ini. Dan banyak lagi contoh.